Penguasa Kuil Surgawi, Bab 461. Xiao Tians, Kaisar Hitam, dan para ahli top di pihak Tianxia semuanya melihat pusaran udara hitam aneh di depan mereka dengan ekspresi serius. Pada saat ini, semua orang merasakan energi kekerasan dan gelap dari pusaran hitam. Ketemu, ini seharusnya menjadi simpul energi-energi hitam. Aku tidak menyangka hal seperti itu benar-benar ada jauh di alam ini. Xiao Tians melihat pusaran energi hitam di depannya dengan wajah muram dan dikatakan. Kaisar Hitam dan yang lainnya juga mengangguk dengan penuh konsentrasi. Ketika Xiao Tians atau Kaisar Hitam menerobos sebelumnya, hal itu memicu munculnya energi hitam. Pada saat itu, Xiao Tians punya rencana dalam pikirannya. Menurutmu seperti apa dunia di bawah pusaran ini? Xiao Tians bertanya dengan cemberut. Mata Liu Che sangat serius. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia menemukan bahwa Xiao Tians telah berjongkok dan merentangkan tangannya ke pusaran udara hitam. Tians, cepat keluar, jangan sentuh. Ketika Zudi dan Long Zanguo melihat tindakan Xiao Tians, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka berteriak dengan cepat. Orang kuat lainnya di pihak Tianxia juga mencondongkan tubuh ke depan dan hendak membujuk Xiao Tians, tetapi Xiao Tians melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka di saat berikutnya. Tidak apa-apa, jangan katakan apa-apa. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, tidak ada seorang pun di Departemen Perang Tianxia yang mengatakan apapun untuk beberapa saat, tetapi mereka semua menyaksikan reaksi Xiao Tians dengan penuh konsentrasi. Demikian pula, pada saat ini, kesadaran luas Xiao Tians juga merasakan ruang di bawah pusaran hitam. Sizzle, perlahan-lahan, Xiao Tians mengeluarkan suara lembut di lengannya. Bunyinya seperti reaksi korosif besi panas membara jika dimasukkan ke dalam air dingin. Ini memiliki efek korosif. Xiao Tians menarik lengannya keluar dari pusaran udara hitam pada saat berikutnya, berdiri dan melihat energi hitam di lengan kanannya yang terus-menerus dimusnahkan oleh nafasnya sendiri. Semua orang kuat di pihak Tianxia juga memperhatikan. Hanya saja jika dilihat dengan mata saja, sulit untuk menilai untuk sementara waktu. Karena saat ini, lengan Xiao Tians masih terkontaminasi energi hitam. Energi hitam itu seperti api lengket, ternoda di lengan Xiao Tians, dan setelah muncul, ia juga mencoba masuk ke lengan Xiao Tians. Memiliki kekuatan korosif tertentu, namun energi korosifnya tidak terlalu kuat. Dapat dihilangkan oleh ahli God of War. Hanya saja benda ini sepertinya terbagi dalam beberapa tingkatan. Semakin dalam hal-hal menjadi semakin korosif, tapi apa sebenarnya energi ini? Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasa energi hitam ini memiliki perasaan yang familiar, dan energi ini juga bersifat sangat mewah. Bawah tanah, atau di mana? Ketika Heidi melihat Xiao Tians mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan bertanya pada Xiao Tians, "Saudaraku, apa pendapatmu?" Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, melihat pusaran udara hitam di depannya, dan berkata kepada Kaisar Hitam, "Saudari, apakah menurutmu energi hitam ini seperti energi jalan besar?" "Energi Dao, saudaraku. Apakah maksudmu energi aneh ini sebenarnya sejenis Taoyun?" Mata Heidi membelalak dan dia menatap Xiao Tians dengan tidak percaya. Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Ya, dan tampaknya Taoyun itu sangat tinggi, semacam ini." "Hei, baru kali ini," sebelum Xiao Tians selesai berbicara, Mo Qian menghela nafas dalam-dalam, melangkah maju dan menatap Xiao Tians dengan mata yang rumit dan berkata, "Ya, Xiao Zun, penilaianmu benar. Hal semacam ini, esensinya adalah semacam jalan, dan juga merupakan jalan tingkat tinggi." Xiao Tians menoleh untuk melihat Mo Qian dengan ekspresi serius dan bertanya, "Apakah kamu tahu?" Kepahitan di wajah Mo Qian menjadi semakin kuat. Dia mengangguk ke arah Xiao Tians dan berkata, "Sebenarnya, banyak orang tua yang hadir seharusnya sudah mendengarnya. Kakak laki-laki, kamu juga harus mengetahuinya, kan?" Pada saat ini, beberapa orang yang disebutkan oleh Mo Qian dari Akademi Seiji semuanya mengangguk. Sebaliknya, orang-orang tua di Departemen Perang Tianxia bingung. Namun mereka lebih sadar akan kekuatan-kekuatan yang telah diwariskan sejak lama. Xiao Tians tersenyum, memandang Mo Qian dan yang lainnya sambil tersenyum dan berkata, "Menarik, kenapa tidak ada yang memberitahuku? Ternyata kalian semua tahu." Mo Qian tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Dia bisa melihat bahwa Xiao Tians sedikit marah. Saat ini, Mo Qiu mengambil satu langkah ke depan dan berkata sambil menghela nafas panjang kepada Xiao Tians, "Hei, Tuan Istana, meskipun kami tahu, kami tidak tahu banyak tentang itu." Xiao Tians memicingkan mata ke arah Mo Qiu dan berkata sambil tersenyum, "Haha, Senior Mo Qiu, ceritakan saja semua yang kamu tahu, oke?" Ekspresi Mo Qiu tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Xiao Tians dan berkata, "Saya tidak ingin memberitahu Anda, Tuan Istana. Ketika Anda bertanya kepada pembunuh Kaisar Senior sebelumnya, pembunuh Kaisar Senior tidak mengatakan apa-apa." Setelah Mo Qiu berhenti sejenak saat berbicara, dia memandang Xiao Tians dengan tatapan yang lebih kompleks dan berkata, "Tuan Istana, terkadang, semakin banyak Anda tahu, semakin menghambat kemajuan Anda. Sekarang dinasti Kekaisaran Tianxia ini masih awal untuk sebuah hal besar bencana. Senior Mo Qiu, beritahu aku. Kamu tahu karakterku dengan baik, dan tidak apa-apa jika Kaisar Senior Lu tidak memberitahuku. Tapi tolong beritahu aku, apa sebenarnya benda ini,
dari mana asalnya, dan apa tujuannya? Titik tanda tanya. Mo Qiu terdiam setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Tians dengan wajah yang sangat jelek. Tuan Istana, apakah kamu benar-benar ingin tahu sekarang? Xiao Tians tidak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi Mo Qiu yang sangat khawatir. Dia tersenyum dan berkata, haha, hal semacam ini pada dasarnya adalah tingkat energi Tao Yun yang lebih tinggi. Faktanya, ia tidak memiliki bentuk. Saya merasa tingkat esensialnya sangat mirip dengan Tuan Tao yang saya ikuti. Seperti ini. Saat berikutnya, ketika Xiao Tians sedang berbicara, tangannya yang lain memadatkan jejak Tao Yun dari Tuan Dao. Jadi untuk sementara, tangan kiri Xiao Tians ditutupi api emas, dan tangan kanannya ditutupi api hitam. Meskipun warnanya berbeda, pada saat ini setiap orang dapat merasakan secara lebih intuitif bahwa kedua energi tersebut setara dan pada dasarnya setara. Sebenarnya ini sudah sangat menakutkan, karena jangan lupa bahwa Xiao Tians mengikuti Overlord Wei. Tingkat esensial adalah yang tertinggi. Ketika Tuan Besar berbicara, semua cara ditekan. Tapi energi hitam di depanku pada dasarnya mirip dengan Tuan Dao. Xiao Tians menyatukan tangannya, dan tak lama kemudian kedua Tao Yun mulai saling memusnahkan. Ya, musnahkan. Hanya saja energi hitam tidak memiliki banyak energi, dan masih belum berakar, sehingga dengan cepat dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan Overlord Dao. Tetapi pada saat yang sama, energi dalam tubuh energi Tuan Dao yang telah dipadatkan Xiao Tians juga hilang pada saat ini. Jadi, energi hitam yang tidak diketahui ini sebenarnya adalah cara kekaisaran dengan kualitas yang lebih mulia, kan? Xiao Tians berkata sambil mencibir. Benar saja, setelah Xiao Tians selesai berbicara, Mo Qiu, Mo Qian dan Tai Yin menghela nafas dan mengangguk. Lalu ada jejak ketakutan dan ketakutan yang mendalam di mata mereka bertiga. Mereka bertiga memandang Xiao Tians sebentar, dan mereka semua tampak ragu-ragu untuk berbicara. Xiao Tians masih tersenyum dan melanjutkan dengan senyuman, Anda mungkin ingin mengatakan bahwa karena ini pada dasarnya adalah cara kekaisaran yang lebih tinggi, pasti ada seseorang yang mempraktikkannya, dan orang itu sangat kuat, bukan? Xiao Tians tidak menunggu semua orang untuk berbicara, dan melanjutkan analisisnya, dan orang kuat yang bisa membuatmu begitu takut bahkan dapat menghancurkan kekaisaran yang memiliki beberapa orang kuat setingkat raja di dunia ini. Lalu pihak lain adalah sangat mungkin ada keberadaan di luar level raja manusia, kan? Boom! Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Mo Qiu, Mo Qian dan Tai Yin tiba-tiba menjadi pucat, hati mereka bergetar hebat, dan mereka semua memandang Xiao Tians dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka Xiao Tians bisa menganalisanya hanya dengan mengandalkan alasannya sendiri. Dan apa yang dikatakan Xiao Tians barusan adalah hal yang tabu di antara level tertinggi semua pihak di dunia. Mereka yang berada di atas tidak berani mengatakan kebenaran kepada orang-orang di bawah. Tidak ada yang lain, saya hanya takut orang-orang di bawah ini akan putus asa setelah mengetahui kebenarannya. Mo Qian menarik napas dalam-dalam, memandang Xiao Tians dengan pemikiran yang sangat rumit dan berkata, Xiao Zun, apa yang kamu katakan benar sekali. Faktanya, semua orang di level teratas di dunia mengetahui hal ini. Jadi, selama bertahun-tahun, aku telah memikirkan tindakan penanggulangannya. Xiao Tians tersenyum, mengulurkan tangannya dan mengambil bola udara hitam dari pusaran udara hitam. Sambil memainkannya, dia berkata, bukankah itu eksistensi yang melampaui tingkat raja manusia? Apakah kamu takut menjadi seperti itu? Ini tidak peduli seberapa kuat lawannya, lusinan bukankah lebih baik jika kita semua berkumpul dengan raja kehormatan? Jika lusinan tidak berhasil, maka hanya beberapa ratus. Menghadapi kata-kata Xiao Tians, Mo Qian terdiam sesaat dan tidak tahu harus berkata apa. Tetap saja Tai Yin menggelengkan kepalanya pada Xiao Tians dengan kepahitan dan menjelaskan, Xiao Zun, tidak sesederhana itu. Begini saja, hampir mustahil bagi dunia ini untuk memiliki makhluk yang melampaui raja manusia, dan bahkan tingkat raja manusia. Senyuman di wajah Xiao Tians memudar, dia melihat ke arah Tai Yin dan bertanya, dan apa? Apa yang terjadi dengan level raja manusia? Apakah ada yang spesial dari level raja manusia? Tai Yin tiba-tiba terdiam. Tidak hanya Tai Yin, tetapi juga Mo Qian, Mo Qiu, Sekte Liang, dan semua ahli top dari Akademi Seji terdiam saat ini, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Hah, ada apa denganmu? Xiao Tians mengerutkan kening dan memandang semua orang. Keheningan yang tiba-tiba dari semua orang membuatnya merasa ada hal lain dalam pikiran mereka. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Hitam tiba-tiba berubah, dan kemudian dia melihat ke samping ke arah Xiao Tians dan berkata, Saudaraku, aku ingat bahwa pernah ada informasi tentang alam raja manusia dalam warisan baju besi Kaisar. Xiao Tians bertanya, informasi apa? Kaisar Hitam menarik napas dalam-dalam dan berkata, Saudaraku, tingkat raja manusia adalah tingkat di mana kehidupan seorang praktisi seni bela diri benar-benar bertransisi. Alam raja manusia dibagi menjadi 4 tahap, tahap raja manusia awal, tahap manusia tengah. Panggung raja, tahap akhir raja manusia. Ikuti puncak raja manusia. Nada bicara Kaisar Hitam sangat serius. Nada suara Kaisar Hitam membuat Xiao Tians semakin bingung.
Xiao Tians mengerutkan kening dan mengangguk dan berkata, baiklah, aku tahu ini. Apakah ada 4 alam? Terlebih lagi, sulit untuk menembus puncak Raja Manusia. Itu pada dasarnya adalah puncak Raja Manusia. Puncak dunia ini, apa gunanya? Kaisar Hitam menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, tentu saja ada, dan titik ini berada tepat di puncak Raja Manusia. Baiklah, saudari, teruslah bicara. Kaisar Hitam melanjutkan, dalam warisan yang saya terima, sebenarnya ada 5 tahap puncak Raja Manusia. Dan setiap kali puncak Raja Manusia mencapai tingkat yang lebih tinggi, kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Misalnya, puncak Raja Manusia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan sebenarnya dari puncak Raja Manusia di tahap kedua lebih dari 10 kali lipat dari puncak Raja Manusia di tahap pertama. Kali ini, sebelum Xiao Tian sempat mengajukan pertanyaan, Mo Qian mengambil alih dan berkata, Xiao Zun, apakah kamu masih ingat apa yang baru saja kita katakan? Di dunia ini, orang kuat yang memadatkan energi hitam semacam ini mungkin adalah sebuah keberadaan seperti dewa yang melampaui Raja Manusia. Xiao Tian terkejut dan wajahnya menjadi semakin muram. Setelah Kaisar Hei baru saja memperkenalkan bahwa puncak Raja Manusia masih di level 5, dia bisa menilai seberapa kuat Raja Manusia di tahap berikutnya. Kekuatan seperti itu, tak terlukiskan. Untuk sesaat, anehnya suasana di tempat tersebut menjadi sunyi. Xiao Tian tidak berbicara, dan tidak ada yang berbicara lagi. Semua orang hanya melihat pusaran hitam di depan mereka dengan tenang. Tonton dengan tenang, tonton dengan tenang. Setelah sekian lama, Xiao Tian menelan ludahnya dan perlahan bertanya kepada semua orang, sejauh yang saya tahu, tingkat Raja Manusia adalah seni bela diri tingkat tertinggi di dunia. Menurut catatan Anda, seharusnya ada satu lagi di atas manusia. Raja, apakah ini level yang tepat? Mo Qian dan yang lainnya mengangguk, ya, ada satu lagi. Xiao Tian mencondongkan tubuh ke depan, memandang Mo Qian dan bertanya, lalu, apa keberadaan setelah tingkat Raja Manusia? Setelah Xiao Tian selesai bertanya, keringat dingin mulai mengalir di sisi wajah Mo Qian. Bab 462. Wajah Mo Qian penuh kepahitan, begitu pula Mo Qiu dan Taiyin. Xiao Tian merasa itu lucu, lalu dia berkata dengan senyuman acuh tak acuh, apakah nama suatu alam perlu disembunyikan? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan? Setelah Raja Manusia, bukankah itu Kaisar Manusia? Sungguh baru, retak. Tapi sebelum Xiao Tian selesai berbicara pada saat berikutnya, tiba-tiba petir abu-abu menyambarnya di langit di atas kepalanya. Tentu saja, kekuatannya tidak terlalu besar, itu hanya pada tingkat puncak alam kehidupan. Xiao Tian menghancurkan petir itu dengan mudah. Setelah Xiao Tian menghancurkan petir abu-abu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Pada saat ini, di atas kepalanya, ada aliran udara abu-abu yang terus mengembun berakhir. Hukuman akan datang lagi. Xiao Tian melihat pemandangan ini, lalu menyipitkan matanya dan bergumam, menarik, sangat menarik, ini sebenarnya adalah hukuman dari jalan besar. Apakah ini tabu? Tuan Istana, Mo Qiu menatap Xiao Tian dengan cemas dan menasihatinya untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Orang-orang lainnya juga memandang Xiao Tian dengan mata khawatir. Xiao Tian mengangguk dan berkata, tidak masalah, saya tidak akan menyebutkan dua kata itu lagi. Tapi kemudian, wajah Xiao Tian berangsur-angsur menjadi serius saat dia berbicara. Dia memandang Mo Qian dan yang lainnya dan berkata, kalau begitu biarkan aku mengganti topik. Apakah tidak ada yang pernah mencapai level itu sejak zaman kuno? Mo Qian mengangguk dengan berat tanpa ragu-ragu kali ini dan berkata, ya, tidak. Dan menurut catatan, orang yang paling berkuasa di zaman kuno adalah Tuan Tianxia, penguasa kuil surgawi, tetapi bahkan dia baru mencapai level telah mencapai tahap ketiga dari puncak level Raja Manusia, dan semua orang di dunia masih jauh dari tahap akhir itu. Xiao Tian menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah dunia baru berada pada tahap ketiga? Mo Qian mengangguk dan berkata, ya, Xiao Zun benar menurut catatan. Akademi Seji kami telah menyimpulkannya berkali-kali. Seiring berjalannya waktu, orang-orang kuat di dunia ini menjadi semakin sulit untuk mencapai level yang lebih tinggi. Itu sulit. Oh, kenapa begitu? Xiao Tian terus bertanya. Mo Qian berkata, karena keberuntungan. Keberuntungan. Baiklah, apa yang harus kukatakan? Xiao Tian terus bertanya. Mo Qian menarik napas dalam-dalam dan berkata, keberuntungan di dunia ini semakin berkurang, dan peluang untuk mendukung orang kuat yang tiada taraf semakin berkurang. Pada saat ini, Kaisar Hitam menunjuk ke pusaran udara hitam di depannya dan berkata, Senior Mo Qian, apakah ini yang kamu bicarakan? Energi udara hitam ini melahap takdir dunia ini. Sama seperti pembentukan dinasti kekaisaran, mereka pergi menelannya. Mo Qian mengangguk dan berkata, ya, dinasti kekaisaran di era manapun di dunia ini adalah kumpulan besar takdir dunia. Dan jika dinasti kekaisaran ditelan oleh energi hitam, maka takdir tak terlihat dari dunia akan hilang. Itu akan berkurang banyak, dan saat Mo Qian berbicara, wajahnya menjadi lebih serius, dan ada sedikit keputusasaan di matanya. Xiao Tian memandang Mo Qian sambil tersenyum dan bertanya, Senior Mo Qian, ada apa? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa dunia ini,
setelah era ini, tidak lagi dapat mendukung keberadaan dinasti kekaisaran. Mo Qian berkata dengan getir, "Yah, itu benar. Faktanya, inilah faktanya. Menurut kesimpulan dekan lama, era ini mungkin adalah yang terakhir. Faktanya, ada beberapa legenda dan spekulasi yang beredar di dasar dunia nyata. Misalnya, orang-orang di internet menyebut era ini sebagai zaman berakhirnya Dharma, atau apakah ada anak sekolah menengah yang mengatakan mereka tidak memiliki cukup energi spiritual. Haha, sebenarnya sama saja, tapi kata sifatnya salah. Misalnya, seiring berjalannya waktu, dunia ini, tidak hanya di tanah Tianxia, tetapi juga di tempat lain, tempat-tempat dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih serta tempat-tempat spiritual menjadi semakin berkurang. Sudah, hampir kelelahan. Setelah Mo Qian selesai berbicara, Xiao Tians terdiam. Faktanya, Mo Qian tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, dia mengerti. Kemudian Xiao Tians mengangguk dan terus bertanya pada Mo Qian, "Baiklah, senior, jangan terlalu putus asa. Situasi saat ini jauh dari itu. Kalau begitu izinkan saya menanyakan pertanyaan saya berikutnya. Di antara kekuatan energi hitam, apakah ada hal seperti itu?" Sebagai Raja Manusia, Mo Qian segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat yakin, "Tidak." Kemudian Xiao Tians tertawa begitu gembira hingga semua orang menjadi bingung. Dia memandang Xiao Tians dengan sangat bingung. Karena saat ini, semua orang merasakan rasa percaya diri dan kebebasan dari Xiao Tians. "Xiao Zun, meskipun pihak lain belum melampaui Raja Manusia, ada banyak orang kuat di tingkat Raja Manusia." Setelah bertahun-tahun terakumulasi, mereka, Mo Qian dengan cepat berbicara untuk mengingatkan Xiao Tians. Xiao Tians mencibir, mengambil satu langkah ke depan, dan mendekat ke pusaran udara hitam. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Karena pihak lain tidak memiliki keberadaan yang menakutkan selain Raja Manusia, apa yang kamu takutkan? Itu hanya pihak lain. Apakah ada orang yang lebih kuat dari kita?" Saat Xiao Tians berbicara, secercah cahaya muncul di matanya, dan rasa percaya diri yang tak ada habisnya langsung muncul di tubuhnya. Dia berkata perlahan, "Saat aku berada di level Dewa Perang, aku membunuh lebih dari 100 dewa berperang di medan perang di luar wilayah, dan juga dibunuh oleh puluhan orang. Lalu bagaimana jika dia malah diburu oleh Kaisar? Bahkan jika lawan memiliki lebih banyak orang yang kuat dari kita bisa bertarung saja. Haha, kupikir kekuatan yang terkandung dalam benda ini akan membuatku putus asa. Sekarang sepertinya selama lawan tidak melampaui Raja Manusia, keberadaan di atas memang seperti itu." Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan perintah kepada semua orang di pihak Tianxia, "Semuanya siap, ikuti aku ke bawah dan lihat. Kenali dirimu dan musuh, bertarunglah dulu, dan lihat seberapa kuat lawannya." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai memadat, dan untuk beberapa saat, momentum mendiang Raja Manusia perlahan meningkat. Ketika Kaisar Hitam yang berdiri di samping Xiao Tians melihat Xiao Tians telah membuat keputusan, dia tidak ragu sama sekali dan langsung mengumpulkan momentum. Lalu terjadilah pertempuran rahasia untuk membunuh Tuan Xing dan beberapa orang tua dari Departemen Perang Tianxia. Tak satu pun dari mereka yang meragukan keputusan Xiao Tians. Mo Qian, Mo Qiu dan Tai Yin saling memandang dan melihat kepahitan di mata masing-masing. Dalam kekuatan energi hitam itu, meski tidak ada keberadaan abadi yang melampaui Raja Manusia, tapi ada begitu banyak raja di sisi lain. Bukankah pemimpin kuil surgawi terkuat di dunia 2000 tahun lalu terpaksa bunuh diri? Tapi ketika ketiga lelaki tua itu hendak mengatakan sesuatu, Xiao Tians di sana sudah melompat dan memasuki pusaran hitam sendirian. Kemudian datanglah Kaisar Hitam, yang memiliki kekuatan puncak dari Raja Manusia awal, dan melompat masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diikuti oleh Tuan. Sebelum Liu Ce melompat turun, dia berjalan ke arah Mo Qian dan berkata, "Kalian bertiga, jangan terlalu banyak berpikir. Jangan lupa, dunia ini sangat kuat, tapi dia adalah penguasa kuil surgawi. Dan Tians, dia adalah generasi kedua." Liu Ce berhenti lagi saat dia berbicara, dan kemudian melanjutkan, "Dan apakah kamu lupa, berapa lama waktu yang dibutuhkan Tians untuk meledak hingga dia sekarang memiliki kekuatan mendiang Raja Manusia? Dan, dunia mengikuti kebenaran yang biasa jalur Kaisar, tapi bagaimana dengan Tian Ce? Jadi, semuanya tidak diketahui. Bahkan jika dunia akan hancur, mengapa kita tidak bertarung saja?" Setelah Liu Ce selesai berbicara, dia melompat masuk tanpa henti. Setelah Liu Ce masuk, hanya 3 orang tua yang kuat, Tai Yin, Mo Qian dan Mo Qiu, yang tersisa di luar. Pikiran ketiga orang itu dipenuhi dengan apa yang dikatakan Liu Ce sebelum pergi. Baru kemudian mereka bertiga ingat bahwa Xiao Tians telah berkembang ke level ini dalam waktu yang sangat singkat, terutama dari Kaisar Sejati tingkat kedua hingga Kaisar Sejati tahap akhir, yang hanya membutuhkan waktu 4 atau 5 bulan. Dan separuh waktunya, Xiao Tians masih bersama keluarganya. "Ya, kita harus bertarung, sekalipun lawannya terlalu kuat, lalu kenapa? Saat kita berada di dinasti, bahkan aliansi Z yang dipimpin oleh Departemen Perang Singa berani bertarung. Aku takut padanya. Ayo pergi dan lihat bersama, pergi dan lihat keberadaan macam apa yang ada di pusaran hitam ini." Tai Yin tertawa galak, auranya tiba-tiba berkumpul, dan dia melompat masuk tanpa ragu-ragu.
Kemudian Mo Qiu dan Mo Qian juga bergabung dengan sekelompok orang kuat. Mengapa Anda harus menunggu malapetaka dinasti kekaisaran datang dan menyerang dunia saat ini? Karena kamu berani berbicara, maka kami akan bertarung, meskipun kamu kuat, tapi... bukannya aku tidak berani melawan. Siapa yang tahu hasil akhirnya? Pada hari ini, yang tidak diketahui oleh siapapun di dunia adalah bahwa Xiao Tians membuat keputusan yang sangat berani. Yang lain sangat takut dengan kekuatan energi hitam dan tidak dapat menghindarinya. Pada saat ini, Xiao Tians memimpin sekelompok kekuatan besar dan membunuh mereka secara langsung. Bersambung.